Halo semuanya, selamat datang di vlog Mini Academy episode keempat. Sebelumnya selamat ya buat kalian yang baru melakukan first deposit karena perjalanan kripto kalian mungkin aja akan baru dimulai. Tapi sebelum kalian jauh-jauh mulai jual beli kripto, kalian harus tahu dan penting diketahui bahwa tahun 2026 dunia kripto itu sudah sangat berubah dari yang kalian bayangkan. Jadi di episode kali ini kita akan membahas 6 tren besar yang sedang membentuk masa depan aset digital. Tapi tenang aja, gue akan bahas dengan bahasa yang sangat simple dan mudah dipahami. So, let's go! Tren yang pertama adalah stablecoins. Coba bayangin lu punya mata uang digital tapi yang harganya nggak naik turun gila-gilaan kayak Bitcoin ataupun Ethereum. Itulah yang kita sebut dengan stablecoins. Nilainya dipatok dengan mata uang konvensional dan yang paling sering digunakan adalah US dollars. Stablecoins yang paling populer saat ini adalah USDT dan USDC. Dan kedepannya, kalian akan sering ketemu kok sama dua stablecoins ini. Nah, di 2026, stablecoins itu bukan cuma jadi alat trading aja, tapi sudah menjadi infrastruktur. Bahkan bisa kita ibaratkan seperti jalan tolnya uang digital. Di beberapa negara, stablecoin sudah sering digunakan untuk mengirim uang ke luar negeri, membayar merchant, dan terkadang menjadi jembatan antara rekening bank dengan dunia kripto. Total transaksinya sudah melebihi 230 miliar dolar di seluruh dunia. Sekarang kita pakai contoh nyata. Pastinya ada beberapa teman kita orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan mereka mau mengirimkan uangnya ke dalam negeri, mungkin ke keluarganya. Nah, mereka bisa menggunakan stablecoin untuk mengirimkan uangnya dari luar negeri ke dalam negeri melalui berbagai platform seperti contohnya kita ambil Flock. Dan keluarganya bisa menerima uang tersebut dalam hitungan menit dan dengan biaya yang hanya beberapa ribu rupiah saja. Setelah keluarganya menerima uangnya, mereka tinggal menukarkan stablecoin tersebut dalam bentuk rupiah, lalu mereka bisa pakai rupiah tersebut untuk belanja di dalam negara. Simple kan? Sekarang kita akan masuk ke tren kedua, yaitu tokenisasi aset dunia nyata atau bahasa Inggrisnya Real World Asset yang biasa disingkat menjadi RWA. Nah, ini konsep yang keren banget. Bayangin ada sebuah gedung besar di Jakarta senilai 100 miliar rupiah. Kalau zaman dulu, cuman orang-orang super kaya banget yang bisa memiliki gedung tersebut. Tapi dengan tokenisasi, gedung itu bisa dipecah menjadi jutaan token digital dan lu sekarang bisa membeli gedung itu dengan harga 100 ribu aja dan lu sudah bisa memiliki sepotong dari gedung tersebut. Dan ini udah bukan teori lagi loh. BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia, udah meluncurkan dana tokenisasi di blockchain Ethereum. Dan McKinsey memperkirakan bahwa pasar ini nilainya bisa tembus 2 triliun dolar dalam tahun 2030. Intinya, tokenisasi itu membuat investasi yang tadinya cuma bisa diakses oleh orang kaya, jadi bisa diakses oleh siapa saja termasuk kita. Tren ketiga, adopsi Web3 di Asia Tenggara. Dan yang ini sangat relevan buat kita. Pertama, apa itu Web3? Gampang ya, Web3 adalah internet generasi baru di mana kita, para penggunanya, punya kendali penuh atas data dan aset digital kita. Bukan dikuasai oleh perusahaan besar seperti di era sekarang. Dan kalian tahu nggak sih, Asia Tenggara itu merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan adopsi kripto paling cepat di dunia. Indonesia sendiri sudah punya lebih dari 20 juta investor kripto yang terdaftar. Nah, kenapa bisa secepat itu? Karena kita punya populasi muda yang melek teknologi, smartphone di mana-mana, dan banyak orang yang belum punya akses ke layanan perbankan tradisional. Itulah kenapa kripto bisa menjadi alternatif yang masuk akal. Dan coba dipikirin deh, kita tuh udah terbiasa menggunakan dompet digital. Jadi, transisi ke dunia kripto itu sudah langkah natural berikutnya. Dan Vlog hadir untuk memastikan bahwa transisi itu terjadi seaman mungkin dan semudah mungkin. Tren keempat, adopsi institusional. Dulu orang bilang bahwa kripto itu cuma permainan para spekulan. Tapi lihat deh sekarang, perusahaan-perusahaan terbesar di dunia sudah pada mulai adopsi. Pertama, ETF, Exchange Traded Fund. Semacam reksadana di mana seseorang bisa membeli sebuah aset tanpa harus memilikinya. Salah satu contohnya adalah Bitcoin ETF yang disetujui di Amerika pada Januari 2024. Semenjak peluncurannya, Bitcoin ETF sudah berhasil menarik perhatian para investor konvensional yang tadinya tidak memiliki akses ataupun tidak memiliki kapabilitas untuk memahami Bitcoin tapi mau membeli Bitcoin. Dengan adanya Bitcoin ETF, mereka bisa mengalokasikan dana mereka untuk membeli Bitcoin tanpa harus mengerti ataupun memilikinya. Dan terbukti berhasil karena sudah menerima 35 miliar dolar dalam setahun pertamanya saja. Lalu setelahnya diikuti oleh Ethereum ETF. Bank-bank raksasa seperti JP Morgan dan Goldman Sachs sekarang sudah memiliki divisi khusus untuk aset digital. Di Indonesia, perdagangan aset kripto resmi diawasi oleh OJK sejak Januari 2025. Artinya apa? Kripto sudah diakui sebagai aset keuangan digital. Buat kalian para investor pemula, ini adalah kabar bagus.
Kalau perusahaan sebesar BlackRock aja udah mulai adopsi, itu artinya infrastruktur sudah semakin matang, legitimasinya makin kuat, dan perlindungan buat kalian, para konsumen, juga semakin baik. Tren kelima, sinergi antara AI dan blockchain. Dua teknologi terbesar di dekade ini sudah mulai bergabung. Kenapa mereka cocok? Begini, AI membutuhkan data yang bisa dipercaya, dan blockchain bisa menyediakan semua itu. Karena semua data yang tercatat di blockchain itu transparan dan gak bisa dimanipulasi. Sebaliknya, blockchain membutuhkan otomasi yang cerdas, dan AI bisa menyediakan itu. Contoh nyatanya, sudah ada sebuah project yang bikin AI agent bisa beroperasi di blockchain secara otonom dan melakukan beberapa tugas, seperti mengcompile data, memproses data, ataupun mengumpulkan data. Jadi sekarang kalian bisa punya AI assistant yang beroperasi secara otomatis di blockchain. Mereka bisa menganalisa pasar, mencari peluang investasi, mengeksekusi transaksi, dan melaporkan balik ke kalian. Semua itu tercatat di blockchain dan kalian bisa memverifikasi setiap langkahnya. Sekarang kita masuk kepada tren terakhir. Dan menurut gue tren ini yang paling penting. Transparansi on-chain. Di dunia keuangan tradisional, kalian nggak bisa men-track kemana uang kalian mengalir. Kalian dituntut hanya untuk percaya aja. Berbeda di blockchain, setiap transaksi tercatat secara permanen dan bisa dilihat oleh siapa aja, kapan aja, dari mana uangnya, kemana uangnya, berapa jumlahnya. Semuanya terlihat secara transparan dan terbuka. Oke, itu dia. Jadi kita sudah membahas 6 tren besar di tahun 2026. Intinya satu, dunia aset digital di 2026 itu udah bukan lagi soal hype ataupun spekulasi belaka. Ini sudah soal infrastruktur nyata yang sedang dibangun demi masa depan keuangan kita semua. Dan kalian udah ada di langkah pertama yang tepat. Kalian sudah memilih Vlog, sebuah platform yang diawasi oleh OJK, dirancang untuk pemula, dan udah siap untuk mengantarkan kalian memasuki masa depan. Vlog, your gateway to the future of digital assets. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Gabung sekarang dan mulai investasi. Download aplikasi Vlog di App Store dan Google Play Store.